Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman semua baik kabarnya. Pada kesempatan kali ini kita kembali di acara podcast LDF. Nah, pada kesempatan kali ini yang memandu acara podcast kali ini saya selaku pengurus dari Rohis FEB Al Jihad. Di sini kita bakal banyak-banyak bincang seputar Rohis FEB Al Jihad, mulai dari sejarah awal berdirinya, kemudian visi dan misinya, kemudian gimana sih cara Rohis FEB Al Jihad ini bisa bertahan gitu di tengah banyaknya organisasi mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini gue nggak sendiri, di sini gue ditemenin sama dua orang narasumber kita yang mungkin udah nggak asing lagi, yaitu ketua dan juga wakil ketua dari Rohis FEB Al Jihad. Tapi sebelum kita lebih tahu lebih dalam nih mengenai ketua dan juga wakil ketua, gue juga pengen perkenalin diri gue dulu. Sebelumnya perkenalin, nama gue Wildan Kamil, gue dari S1 Manajemen Angkatan 2022. Mungkin boleh buat ibu ketua dulu nih, perkenalkan diri ke teman-teman semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman semua, perkenalkan, aku Putri Rahmadani, biasa dipanggil Putri, dari jurusan S1 Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Dan aku hari ini bareng sama wakil aku, Dinar, boleh? Oke, halo semua. Kenalin, nama gue Mahar Dinar Aulia dari Ekonomi Syariah Angkatan 2021 juga. Salam kenal semua. Salam kenal semuanya. Udah pada tahu berarti ya, ini ketua dan juga wakil ketua kita. Gimana nih selama liburan ini kabarnya? Baik atau ada masalah gitu gimana? Alhamdulillah. Baik. Masih baik. Berarti kalau libur ini kesibukannya apa nih? Nganggur atau gimana nih? Apa magang atau apa? Kita kayaknya gabut ya, Din ya? Iya, gimana nggak tahu ya? sih itu. Kalau aku sendiri sih selama libur ini kan rencananya kan nanti mau magang. Jadi selama libur ini kayak persiapan buat nyari-nyari magang gitu sih. Kalau dari Kak Dinar mungkin? Kan kalau semester depan kan gue kan belum magang, jadi liburan ini gue ngisi buat cari-cari kerjaan yang kecil-kecil ya, lumayan lah buat cari cuan. Nambah jajan lah ya. Iya. Kan anak FEB gitu ya, butuh cuan banget gitu. Kalau Mas MC gimana Mas MC? Oh, kalau kita mah nyantai ibaratnya. Masih nyantai, masih semester 2. Masih aman lah. Aman. Paling persiapan ya sama sih, persiapan buat kuliah kemudian nanti. Jadi buat podcast kali ini kita bakal bahas sekiranya ada 5 tema ya. Tema yang pertama itu tentang sejarah ataupun latar belakang dari Rohis FEB Al Jihad ini. Mungkin pertanyaan pertama gitu buat teman-teman supaya tahu. Pengen tahu nih, Rohis FEB Al Jihad itu pertama kali tuh dibentuk pas tahun berapa sih kira-kira? Nah, mungkin kalau berdasarkan ADART nih, Rohis FEB Al Jihad itu berdiri pada tahun 1995. Nah, kalau nggak salah tuh Rohis FEB Al Jihad tuh emang pelopor dari Rohis di kampus UPN ini. Jadi pertamanya itu dari Fakultas FEB itu. Kayaknya udah tua banget ya kayaknya ya. 28 tahun ya. Udah sangat berpengalaman berarti ya. Rohisnya. Iya, Rohisnya udah sangat berpengalaman gitu. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Amin. Terus udah lama itu ya. Kira-kira tuh waktu awal pertama kali dibentuk itu, kira-kira apa sih yang memotivasi tuh para pendiri awal tuh, kira-kira apa ya yang motivasi mereka supaya mereka tuh ayo kita diriin Rohis FEB Al Jihad. Kalau dari kacamata pendapat kalian, kita ya. Pendapat kalian apa nih? Kan tadi udah dibilang ya, kita tuh kayak pelopor, bisa dibilang tuh kayak lembaga dakwah pertama di UPN gitu kan. Jadi menurut pendapat kita nih, kenapa Rohis ini dibentuk, karena ya pada saat itu, pada 95 itu mungkin belum ada lembaga dakwah sama sekali di UPN gitu kan. Maka dari itu para teman-teman dari FEB tuh pada semangat Al Jihadnya tuh kayak sangat berkibar gitu. Betul, karena kan kita kan bisa kuliah itu kan kayak menuntut ilmu dunia aja gitu kan. Terus kan dulu juga di FEB itu kan belum ada jurusan ekonomi syariah yang belajarin tentang Islam juga gitu kan. Maka dari itu mungkin mereka
termotivasi lah gitu untuk mendirikan lembaga dakwah fakultas itu Rohis. Kenapa namanya Rohis? Itu mungkin salah satunya juga apa ya, kan kita udah sering gak sih dengar di SMA pas juga ada Rohis gak sih, ya kan? Nah makanya kayak lembaga keagamaan tuh kayak identik dengan Rohis gitu, makanya kita namanya Rohis, bukan bukan apa sih, bukan LDF atau bukan FKI kayak gitu-gitu. Bukan Gitu. Oke, berarti udah terjawab ya untuk motivasinya. Kira-kira supaya mahasiswanya itu juga balance juga gitu, nggak cuma mikirin dunia aja, tapi tetap balance atau seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Oke, kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Pengen nanya nih, kalian kan udah hampir mau setahun ya mimpin Rohis FEB Al-Jihad ini. Kira-kira ada nggak sih lika-liku ataupun suka dukanya gitu mimpin anak Rohis FEB Al-Jihad nih? Kira-kira ada nggak ya? Gimana tuh? Kan alhamdulillah kita udah setengah periode berjalan. Nah, kalau lika-likunya itu paling dari kurangnya SDM dari Rohis FEB Al-Jihad sendiri. Jadi kan kita tuh kayak kurang banyak orang nggak sih? Jadi kayak kan kalau misalnya lebih banyak orang lagi, pasti kita lebih semangat lagi untuk mensyiarkan Rohis FEB Al-Jihad biar kita benar-benar menyebarkan syiar-syiar Islam tuh ke penjuru FEB kan. Tapi kalau misalnya orangnya cuma sedikit, jadi kita kayak kurang gimana ya? Kayak kurang aja gitu. Iya benar. Betul. Betul. Kalau dari Kak Putri mungkin? Sama sih, kayak masalah kita tuh SDM sih, benar. Berarti gimana caranya nih solve problemnya itu narik nih teman-teman mahasiswa yang sekarang buat join di Rohis FEB Al-Jihad gitu. Oke, mungkin buat sejarah dan juga latar belakang kira-kira udah cukup lah ya. Kita masuk nih ke bagian visi dan misi dari Rohis FEB Al-Jihad. Pengen tahu nih buat teman-teman juga mungkin pengen tahu apa sih visi dan juga misi dari Rohis FEB Al-Jihad ini? Kira-kira boleh dijelasin gitu? Oke, visi kita pastinya karena kita lembaga dakwah fakultas, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tujuan kita yang pasti yang tadi ya, untuk kita gimana caranya kita tuh sebagai kelompok studi mahasiswa, kita apa ya, belajar bareng-bareng, kita berprogres bareng-bareng. Kita tuh gak cuman tadi menuntut ilmu dunia doang, tapi kita sama-sama untuk belajar ilmu akhirat juga. Kita tuh istilahnya tuh mungkin kita nggak yang ngebahas agama doang, tapi kita tuh intinya tuh kita punya teman, kita punya wadah yang punya visi dan misi yang sama. Untuk recharge iman segala macam kayak gitu kan. Karena kita kalau nggak punya teman, kita malah terombang ambing gak sih, apalagi kayak kuliah tuh lebih luas gak sih cakupannya, bukan kayak SMA gitu kan. Jadi kayak ya intinya tuh kita pasti pengennya anak-anak Al-Jihad, anak-anak Rohis itu juga mereka bisa berprestasi di bidangnya, itu bidang ekonomi, tapi juga tetap on track di agamanya gitu. Oke, itu dari visinya. Kalau dari misinya mungkin? Misinya banyak. Gimana, Din? Mungkin boleh disebutin beberapa gitu, beberapa poin aja. Oke, mungkin misinya yang pertama pasti kita ini ya, merekrut teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk join di Al-Jihad. Terus juga kita di Al-Jihad itu kan banyak proker-proker juga yang pastinya untuk mewujudkan visi tadi ya, biar kita berprestasi juga. Jadi di Al-Jihad itu kita juga ada pembinaan atau kayak kita sekelompok bareng-bareng untuk ayo ikut lomba kayak gitu-gitu. Jadi istilah tuh kita kayak di Al-Jihad tuh kita belajar bareng-bareng gitu buat entah itu kita ngebahas tentang ekonomi, tentang perkuliahan kita, ataupun juga tentang agama itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita nggak yang bahas, kita nggak baca Quran mulu juga gitu, tapi kita juga seru-seruan, asik-asikan. Jadi gitu. Nggak cuma bahas tentang agama gitu, tapi bisa kita bahas dunia perkuliahan, kemudian dunia kerja, dunia lomba juga. Pokoknya asik deh, nggak cuma bahas akhirat aja, tapi dunia juga. Kayak tadi visinya beriringan antara dunia dan akhirat, balance teman-teman. Betul sekali. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Gimana nih cara nyusun rencana jangka panjang nih buat visi yang tadi udah dibuat gitu kan, pengen ngebalance ini anak-anak supaya nggak cuma dunia doang, supaya akhiratnya juga kekejar gitu. Kira-kira ada nggak sih rencana jangka panjang tuh untuk untuk mencapai visi tersebut? Nah, kalau rencana jangka panjangnya itu kita dibuat dari proker-proker kita. Nah, kan dari proker-proker kita kan banyak ya, dari per departemen. Nah, salah satunya itu
dari Departemen Syiar. Nah, itu tuh ada proker yang namanya Takis, yaitu talk show interaktif Islam. Nah, di situ tuh kita tuh kayak podcast, kayak ngobrol-ngobrol bareng tentang perkuliahan, tentang isu-isu yang lagi viral. Jadi kita tuh nggak ngebahas tentang yang agama aja, enggak. Kita tuh kayak ngebahas tentang dunia perkuliahan nanti gimana sih ke depannya, atau dunia pekerjaan dan lain hal sebagainya. Itu sih. Oke. Tuh, mungkin aku nambahin juga Oke, ya. boleh. Jadi kan di Rohis FEB itu ada 4 departemen dan 2 biro. Jadi kayak masing-masing departemen tuh punya fungsinya sendiri, punya tupoksinya sendiri gitu kan. Kayak tadi Syiar tuh yang apa ya? Khusus menyiarkan Islam, kayak buat proker-proker yang apa ya, yang ke masyarakat lah, kayak kajian Ramadan, baksos sebagainya gitu. Terus kalau Mikat itu yang untuk lomba-lomba tadi, untuk pengembangan minat dan bakat anak-anak Rohis. Terus Kominfo tuh yang bagian apa ya, konten ya, yang dokumentasi, betul. Yang kalau kalian ngebuka sosmed Rohis tuh kan ada IG-nya, ada TikTok, ada YouTube, itu anak Kominfo. Terus ada departemen PSDM. Iya tuh. Itu ngapain tuh, jalan-jalan. Kita kayak apa ya, lebih ke bonding kan PSDM tuh. Gimana caranya ngatur si anggotanya supaya biar lebih erat lagi. Gitu. Jadi masing-masing tuh punya tupoksinya sendiri untuk mewujudkan visi misi itu tadi. Oke. Selanjutnya ya, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan di UPN itu ada banyak juga nih LDF gitu. Kira-kira apa sih yang ngebedain dari visi dan misi dari LDF Rohis FEB Al-Jihad ini dengan visi dan misi dari LDF lain gitu? Yang ngebedain tentunya fakultas kita kan beda ya, jadi fokus kita juga pasti beda. Kita fokusnya ke ekonomi. Kayak yang tadi. Mungkin kalau Al-Jihad itu kan misal nih, kalau contohnya LDF Ashifa misalkan gitu ya kan, dari kedokteran. Berarti mereka fokusnya tuh ya ke kedokteran yang Islami, yang gitu, syariah gitu. Nah, kita juga kayak misal kita ada proker dulu tuh seminar ekonomi syariah gitu. Jadi kita tuh fokusnya juga ke ekonomi, tapi yang syariahnya gitu. Oke, berarti balik lagi ke fakultasnya juga ya, karena kita dinaungi di ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis. Jadi fokus kita ke ekonominya gitu. Oke. Udah cukup itu? Ya, cukup. Oke, kita lanjut nih ya mungkin ke tema selanjutnya nih. Gimana sih kita kan tahu nih banyak juga organisasi mahasiswa di UPN Veteran Jakarta gitu. Nah, Rohis FEB Al-Jihad merupakan salah satunya. Nah, gimana sih cara Rohis FEB Al-Jihad ini untuk tetap bisa meningkatkan eksistensinya gitu di tengah banyaknya organisasi-organisasi mahasiswa lain gitu. Gimana sih caranya? Gimana tuh, Din? Nah, cara biar kita eksis di LDF di Ormawa lain tuh pertama tuh dari konten-konten media sosial. Kan ngaruh banget kan dari media sosialnya itu menarik apa enggak, aktifnya sering post, sering ngepost atau enggak. Terus kan kita kan sering ngebuat proker-proker dan itu kan pasti harus dipost kan dari Kominfo biar semua tahu. Jadi proker kita tuh ada ini biar jangkauannya tuh luas, gak cuman teman-teman FEB doang. Jadi kayak ke semuanya gitu loh. Terus juga dari proker-proker kita kan, dari proker kita ada proker baksos, yaitu kan kita terjun langsung ke masyarakat. Terus juga kita ada proker-proker yang keren buat umum juga. Itu juga ada lomba, terus juga ada kajian. Jadi yang utamanya itu dari konten brandingnya media sosial sih. Oke, branding dari media sosial Rohis supaya bisa dilihat juga gitu ya. Bisa pesannya juga bisa kesampai di masyarakat. Iya, apalagi sekarang zaman digital kan. Jadi kayak TikTok, LinkedIn, YouTube, podcast, Spotify gitu juga. Sangat berpengaruh ya buat meningkatkan eksistensi dari Rohis FEB Al-Jihad ini. Betul. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Kan juga banyak nih LDF ataupun organisasi-organisasi lain. Nah, gimana nih cara Rohis FEB Al-Jihad ini supaya bisa menggalang dukungan dan juga sinergi gitu, biar tetap satu jalan. Kira-kira apa sih yang dilakuin sama Rohis FEB Al-Jihad ini?
buat menggandeng organisasi Iya, lain benar. gitu ya. Iya. Kalau kita sih mungkin lebih ke kayak media partner sama yang lain juga. Terus kita juga silaturahim sama yang lain, sama organisasi lain. Jadi kayak kalau di fakultas itu kita sering ada pertemuan gitu sama organisasi lain, ada grupnya juga. Jadi di situ kita ya saling sharing-sharing, saling bantu, saling misalkan betul, misalnya kayak ormawa lain ada kegiatan kita bantu share, pun sebaliknya Royce ada kegiatan mereka bantu share kayak gitu. Jadi lebih ke silaturahim sih sama ormawa lain kayak gitu. Oke, berarti silaturahim terus saling bantu juga ya, Betul. biar supaya antar organisasi ini bisa berjalan baik gitu. Betul. Yang tentunya mengharumkan nama UPN Veteran Jakarta. Iya, Insya Allah. Terus mungkin strategi nih, pertanyaan terakhir, strategi yang bisa dilakuin oleh Royce FEB Al Jihad supaya tetap eksis nih. Kan sekarang kita tahu zaman udah digital gitu. Terus teman-teman mahasiswa mungkin bersifat pengetahuannya juga udah modern gitu. Gimana sih strategi yang dilakuin si Royce FEB Al Jihad ini supaya teman-teman mahasiswa tuh tetap dengan pemikiran yang modern, tetap mikirin agama gitu, biar benar. Kira-kira gimana tuh strateginya? Balik lagi ke konten media sosial itu Konten. Iya, itu tuh ngaruh banget kayak biar orang lain tuh tahu kalau misalnya tuh di Rohis tuh prokernya tuh nggak cuma tentang agama-agama doang, tapi juga banyak tentang perkuliahan, terus juga tentang kita turun langsung ke masyarakat. Jadi kayak dari proker-proker kita sendiri yang kita share di konten-konten media sosial kita gitu sih. Lebih ke sosial media Oke, sih. berarti benar-benar memanfaatkan sosial media gitu ya. Iya, benar. Supaya selain branding juga menyampaikan pesan-pesan tadi kan, Iya, pesan-pesan Islami gitu kan, benar. supaya teman-teman juga bisa ngelihat, bisa ngikutin perkembangannya juga. Oke, mungkin kita lanjut ke bahasan selanjutnya kali ya. Bahasan selanjutnya itu tentang gimana sih cara Royce FEB Al Jihad ini memandang tantangan dakwah di masa kini. Kita tahu banget nih teman-teman kita mungkin di zaman sekarang perkembangan zaman, kemudian semakin canggihnya teknologi gitu, semakin membuat teman-teman yang lain tuh mungkin sulit gitu untuk mengingat-ingat agama. Nah, kira-kira pertanyaan pertama, inovasi atau juga pendekatan gitu yang dilakukan oleh Royce FEB Al Jihad supaya tetap relevan dengan perubahan zaman gitu. Kira-kira perkembangannya apa gitu yang dari dulu sampai sekarang gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku tuh mungkin kalau dari dulu ke sekarang mungkin perbedaannya kalau zaman dulu tuh lebih ke secara langsung, kayak misal nyebar informasi tuh pakai mading gitu kan, buat mading kayak di FEB tuh ada mading ekonomi kayak gitu. Cuman kalau zaman sekarang tuh kita lebih ke poster di Instagram, terus juga buat video di YouTube. Jadi kita ada YouTube juga, terus di Spotify juga ada, kita ada podcast juga gitu. Jadi menyesuaikan dengan yang lagi tren sekarang lah itu kayak gitu. Jadi biar dakwah kita tuh dibungkus dengan cara yang lebih masuk di anak muda sekarang kayak gitu. Biar masuk banget ya. Iya dong. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin kita tahu nih pemahaman ataupun pemahaman terkait ajaran dakwah di Indonesia kan mungkin beragam ya. Begitu juga di lingkungan UPN Veteran Jakarta gitu. Nah, gimana sih cara dari Royce FEB Al Jihad ini untuk menyikapi perbedaan dari pandangan ataupun ajaran dakwah yang mungkin berbeda ini di tengah-tengah mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang beragam ini? Oke, kalau tentang pandangan yang beragam itu kan suatu hal yang wajar banget ya. Ya, kita tuh kayak berbeda-beda. Terus juga selagi kita masih punya satu tujuan yang sama, maksudnya tuh masih punya akidah yang sama, masih dengan ajaran yang lurus, gak belok-belok kemana. Ya, kalau masih dalam jalannya tuh kita masih bisa perbedaan wajar. Perbedaan gitu tuh ya. wajar banget sih, kayak ya namanya juga di Islam banyak juga kan, juga jadi kan, betul. Jadi kita saling ini aja, saling hargai, saling hormati gitu. Intinya kan tetap satu kan. Iya, Islam. Ke Allah gitu kan ya. Iya. Terus mungkin langsung ya ke pembahasan yang terakhir, yaitu tanggapan isu viral gitu. Isunya tentang teman-teman mungkin juga sering udah baca berita baik di media sosial kayak TikTok, Instagram ataupun di televisi, ada pondok pesantren Al Zaitun gitu. Jadi pondok pesantren Al Zaitun ini dinilai
sesat atau apa? agak menyimpang gitu. Iya, mungkin agak menyimpang Iya, dari iya, ajaran agama ajaran Islam gitu kan. Kemudian dimaknai yang berbeda-beda nih oleh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih pandangan kalian atau pandangan ya kalian berdua mewakili Rois FEB Al Jihad tentang isu dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Oke, pandangan Anda bagaimana, Dinar? Oke, mungkin kalau dari ini sebenarnya aku pribadi sih ya sebenarnya. Kalau dari berita kan aku nggak pernah ke sana, jadi nggak tahu aslinya gimana kan. Tapi kalau dari berita kan katanya apa ya, banyak yang sebenarnya kayak nggak sesuai gitu, kayak ya tadi menyimpang lainnya kayak gitu. Pandangannya ya gimana ya, Din? Ya kalau bisa ya kita kan nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena kita ya siapa sih kita nggak bisa ngebubarin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi paling kalau misalkan apa namanya, jangan diikutin kalau bisa kayak gitu. Terus juga kalau kita lebih apa ya, aware aja sih gitu sama diri kita sendiri, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang menyimpang gitu loh. Dari edukasi ke diri kita sendirinya aja sih, kayak kan itu kan nggak ada di pelajaran kita, di pelajaran Islam. Jadi masa kita mau ngikutin mereka yang kayak gitu kan nggak mungkin kan. Intinya dihindari lah kayak Iya, gitu ya. disaring lagi lah. Iya, Kita cari tahu langsung kebenarannya ya. Nggak langsung kita asal ambil keputusan gitu kan. Kita harus juga cari bener-bener cari teman yang bener mungkin sesuai gitu dengan. Iya, caranya dengan masuk rohis. Masuk banget tuh. Yang pasti ajarannya sesuai dengan ajaran Amin. Allah dan juga Rasulullah gitu, teman-teman. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, edukasi nih masih terkait tentang Ponpes Al Zaitun ini juga, gimana nih edukasi atau pemahaman yang lebih baik gitu kepada teman-teman semua terkait dari Pondok Pesantren Al Zaitun? Nah, edukasinya itu berarti kita balik lagi ngaji lagi kita, terus kita buka-buka lagi Al-Qur'annya, kita denger lagi ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kesayangan kita. Kan banyak tuh ustadz-ustadz yang nggak terlalu maksudnya ustadz-ustadz yang ngikutin anaknya, yang udah pasti anak muda gitu. Terus juga yang ustadz yang bener-bener aja lah. Ajarannya yang benar-benar yang benar aja lah. Sesuai dengan agama gitu ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Berpedoman kepada itu. Oke, mungkin dari Kak Putri ada tambahan atau gimana? Cukup. Oke, cukup. Teman-teman semua, kira-kira ini aja buat acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah kita bahas pada podcast kali ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman juga buat bisa join bareng kami di Rois FEB Al Jihad. Mungkin dari kami sebelum kami penutupan, kami pengen ada tagline dulu. Asik. Ada tagline terakhir untuk penutupan. Jadi mungkin gue yang mimpin kali ya. Boleh. Oke. Rois FEB Al Jihad, berprogres bersama, berdakwah selamanya. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kata-kata yang mungkin kurang berkenan di pendengaran teman-teman atau di telinga teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.